Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks eksposisi. Disimak dengan baik ya. Berikutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan membacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.6, yaitu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi. 4.6, yaitu menyajikan gagasan dan pendapat dalam bentuk teks eksposisi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Menjelaskan isi teks eksposisi. Yang kedua, menentukan struktur teks eksposisi. Yang ketiga, menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan yang keempat adalah menulis teks eksposisi berdasarkan gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian eksposisi, kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur. Strukturnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Yang kedua, ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis dan dikemukakan sejumlah fakta untuk memperkuat argumen penulis. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas atau sering disebut juga penutup atau kesimpulan. Sekarang kita perhatikan teks berikut ya. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Apa yang telah dilakukan oleh warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengelola sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Nah, teks tersebut adalah contoh dari bagian tesis atau pernyataan pendapat tentang apa yang dijelaskan, yaitu yang dijelaskan adalah sampah. Contoh teks yang kedua. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kaliabang, Kota Bekasi. Warga serta pengurus RW setempat melakukan pengolahan sampah lingkungan. Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Yang tadi itu adalah contoh dari rangkaian argumen. Nah, sekarang kita baca teks berikutnya. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlakukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaan. Bagaimanapun, masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Nah, yang berikut juga termasuk bagian dari rangkaian argumen. Kita perhatikan contoh teks yang terakhir. Dalam mengelola sampah diperlukan suatu teknologi. Biaya penyediaan teknologi pengelolaan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar setiap tahunnya untuk perbaikan jalan gara-gara sampah. Apabila pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta di dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah, biaya dapat ditekan. Peran swasta juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produk-produknya. Usaha tersebut tentunya akan lebih ringan lagi. Nah, yang tadi adalah contoh dari bagian penegasan orang.
akan kita bahas adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi diantaranya adalah 1. Makna istilah. Makna istilah ini acuannya cuma satu, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila kita rajin membaca, maka kosakata kita akan semakin luas, dan kita harus membiasakan apabila menemukan kata-kata yang kita tidak pahami, maka harus mencari jawabannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita perhatikan contoh yang diambil dari kata kompos. Makna kata kompos adalah pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik seperti daun dan jerami yang membusuk, dan kotoran hewan dan lain-lain. Yang kedua, yaitu adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang berfungsi menerangkan atau mendeskripsikan kata benda. Contoh dari kata sifat yaitu baik, cair, basah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah afiksasi atau imbuhan. Afiksasi atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada suatu kata, entah di awal, di akhir, di tengah, dan gabungan dari imbuhan itu. Afiksasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu prefiks awalan, infiks sisifan, subfiks akhiran, dan konfiks gabungan. Kita ambil contoh kata dipandang. Dipandang ini adalah kata hasil dari imbuhan, karena kata imbuhannya itu adalah di, kemudian ditambah kata dasarnya pandang, jadi sama dengan dipandang, menghasilkan kata baru. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang paragraf terlebih dahulu, karena ini merupakan tahapan awal agar kalian memahami gagasan pokok dan gagasan penjelas. Di sini kalian lihat ya, ada kolom biru pada garis-garis di paragraf. Ada 4 kalimat. Dalam 4 kalimat ini, ada 1 kalimat yang berisi tentang gagasan pokok atau ide pokok yang berwarna merah. Nah, yang berwarna putih itu adalah contoh dari gagasan penjelas. Satu paragraf berisi setidaknya 4 kalimat. Gagasan pokok atau ide pokok bisa berada di awal atau di akhir. Kalau di awal, kita sebut dengan paragraf deduktif. Jika di akhir, kita sebut dengan paragraf induktif. Dan apabila di awal dan di akhir, itu kita sebut paragraf campuran. Perlu dipahami juga, gagasan pokok, ide pokok, dan gagasan utama itu sama. Apabila kalian menemukan pernyataan gagasan pokok kalimat di atas adalah, atau ide pokok paragraf di atas adalah, atau gagasan utama paragraf di atas adalah, cara menjawabnya itu sama. Jadi gagasan pokok, gagasan utama itu sama saja ya. Nah, berikutnya, gagasan pokok atau ide pokok adalah dasar dari sebuah paragraf atau inti pembahasan paragraf. Nah, gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Sekarang kita masuk ke contoh. Perhatikan teks berikut ya. Silahkan pahami dengan baik apabila ada pernyataan tentang gagasan pokok atau gagasan penjelas agar kalian bisa menjawabnya. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Apa yang telah dilakukan oleh warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengelola sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Dari teks tersebut kita lihat ya, itu adalah merupakan contoh dari sebuah paragraf, di mana dalam paragraf tersebut ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kita perhatikan teks yang berwarna kuning. Nah, ini yang dinamakan dengan gagasan pokok. Yang berwarna putih adalah gagasan penjelas. Sekarang, Ibu tanya, ada berapa gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya ada 1 kalimat, yaitu teks yang berwarna kuning. Dan pertanyaan berikutnya, ada berapa gagasan penjelasnya? Jawabannya ada 3 kalimat. Contohnya, teks yang berwarna putih.
Nah, setelah kita mempelajari struktur dan kebahasan teks eksposisi, sekarang kita berlatih ya. Silahkan kalian membuat teks eksposisi sesuai struktur dan kebahasannya. Kumpulkan kepada guru yang mengajar ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga lebih mudah untuk dipahami ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.